Ya pemirsa, seorang taruna muda yang merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran Surabaya ini diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya sehingga menyebabkan ia meninggal dunia. Sejauh ini polisi telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Dan tentunya kasus kekerasan yang terjadi di Politeknik Pelayaran Surabaya menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, khususnya sekolah kedinasan. Lalu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi dan proses hukumnya seperti apa? Itulah yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah sesaat lagi. Penetapan status tersangka kepada seorang taruna Politeknik Pelayaran Surabaya dilakukan setelah Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Sebelumnya AJP, 19 tahun, warga Banyurip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, diperiksa sebagai saksi. Namun setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan, statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Sebagai kakak tingkat, AJP diduga telah melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Rio Ferdinand Anwar sebanyak 2 kali di bagian ulu hatinya, sehingga berakibat fatal korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa 13 orang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 353 ayat 3 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Ditetapkan satu tersangka jadi 12 saksi, satu tersangka. Pengakuan tersangka di apakah tidak? Kenapa? Untuk pengakuan tersangka sendiri melakukan itu dipukul sebanyak 2 kali yang mengakibatkan ulu hati luka di ulu hatinya sehingga korban meninggal dunia. Motifnya apa ya? Nah ini masih kita selidiki kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Hentikan kekerasan di lembaga pendidikan. Itulah topik yang kami angkat dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir 2 orang narasumber di studio Metro TV Jawa Timur. Yang pertama di sebelah saya perkenalkan terlebih dahulu Ibu Miftahul Jannah, psikolog sekaligus Kapus P2KBK UNESA. Selamat siang, kabar baik Bu? Siang, Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir dalam perbincangan kali ini Bu. Dan di sebelahnya ada AKP Zainul Abidin, Kanit Resmob Polrestabes Surabaya. Selamat siang Pak Zainul, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentunya informasi dari Pak Zainul ini sangat penting juga ya untuk memberikan update terkait penanganan kasus ini kepada pemirsa Metro TV tentunya. Langsung saja saya ke Pak Zainul terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan. Pak Zainul, tadi kita saksikan beritanya sudah ada satu tersangka yang ditetapkan oleh Polrestabes Surabaya. Sejauh ini per jam ini update-nya sudah seperti apa penanganan kasus ini? Jadi benar kita sudah menetapkan AJP sebagai tersangka dan saat ini yang bersangkutan sudah kita tahan di Rutan Polrestabes Surabaya. Kemudian hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap dokter jaga di Rumah Sakit Haji. Sehingga kami bisa tahu kapan yang bersangkutan atau korban ini diantar di rumah sakit dan apa saja yang terjadi atau yang dilihat oleh petugas dokter jaga ini. Oke, apa yang kemudian menguatkan akhirnya polisi tentu ada 2 alat bukti minimal gitu ya untuk menetapkan tersangka. Apa yang menguatkan Pak sehingga akhirnya AJP ini ditetapkan sebagai tersangka? Memang pada awalnya AJP ini melaporkan kepada piket pembinanya bahwa korban ini kepleset kan gitu. Sehingga dilakukan upaya evakuasi dan sebagainya dan runtut waktu kejadian itu sekitar 1 jam. Dan ketika kami mendapatkan laporan dari Polsek Gunung Anyar dan Piket Reskrim merapat dengan Inafis di sana, kita ketahui bahwa ternyata dari hasil olah TKP bahwa di situ ada perbuatan melawan hukum berupa penganiayaan. Oke. Gitu. Sejauh ini informasi dari para saksi yang sudah diperiksa termasuk yang kemudian dijadikan tersangka ini seperti apa Pak? Jadi memang tersangka ini akhirnya mengakui terkait apa yang dia lakukan terhadap korban, sehingga kita yakinkan setelah kita lakukan olah TKP itu dan pemeriksaan saksi terjadi persesuaian bahwa memang AJP ini melakukan penganiayaan itu. Motifnya apa Pak dari AJP ini sejauh ini? Jadi motifnya itu adalah sebenarnya pembinaan karena antara junior dan senior itu tidak ada respect terhadap seniornya. Karena pada waktu dikumpulkan di ruang makan itu taruna tingkat 4 melihat bahwa junior ini
sangat riuh atau rame di ruang makan. Itu akhirnya terjadilah berjalan, akhirnya terjadi pembinaan seperti itu. AJP ini yang melakukan pemukulan di bagian perut? Betul, iya. Oke. Ada juga informasi dari pemberitaan begitu ya terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh ayah dari korban ini sendiri. Dia sempat bertemu dengan AJP ini dan AJP katanya menuturkan bahwa atas perintah dari seseorang bernama Gading. Apakah Gading ini termasuk orang yang diperiksa intensif juga? Iya. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah Danmen. Oke. Danmen karena melihat ada situasi seperti itu akhirnya Danmen ini manggil AJP kan gitu. Ya. Kok seperti ini adik-adikmu dan sebagainya kan gitu. Oke. Nah, cuman mungkin terjadi salah penafsiran Oke. ketika terjadi harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke. Ya, Gading ini termasuk yang diperiksa intensif? Dari 2 orang kalau informasinya? betul kita minta keterangan. Mintai Tapi keterangan. kapasitas sekarang masih sebagai saksi. Oke. Apakah kemungkinan dalam pekan-pekan ini akan ada tersangka baru, Pak? Kemungkinan ada, namun kita harus hati-hati mengingat kita harus gelarkan, ya kan? Karena fakta-fakta itu harus dimunculkan dan mungkin kan kita juga akan minta keterangan ahli dan sebagainya. Oke. Kan gitu peran-peran daripada rekan-rekan yang lain. Apakah ini masuk ke wilayah melawan hukum atau tidak kan gitu. Oke, nanti kita akan perdalam lagi begitu ya sejauh ini prosesnya seperti apa karena tentunya masyarakat juga menanti, termasuk juga nanti saya akan ke Bu Miftah, kenapa ini lagi terjadi ya Bu ya di institusi pendidikan. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Inilah rekaman CCTV yang beredar luas di aplikasi chatting di kalangan Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya. Dalam CCTV yang merekam kejadian pada Senin malam lalu, terlihat korban Muhammad Rio Ferdian Anwar diminta salah seorang seniornya untuk masuk ke kamar mandi di bagian belakang kampus. Sedangkan sejumlah taruna lain menunggu di luar kamar mandi. Tidak lama kemudian salah satu pelaku dan korban terlihat cekcok di pintu kamar mandi. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Heru Widada membenarkan CCTV tersebut telah beredar luas. Namun demikian pihaknya mengaku sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV tersebut kepada tim penyidik Polrestabes Surabaya. Dalam insiden dugaan kekerasan fisik tersebut ada sekitar 9 hingga 12 orang yang merupakan teman satu angkatan dan kakak tingkat atau senior korban. Seluruh taruna yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan berujung maut itu sudah diperiksa di Polrestabes Surabaya. Ya pemirsa, hentikan kekerasan di lembaga pendidikan. Inilah pembahasan kami dan terus berlanjut. Sekarang saya ke Ibu Miftah. Bu, apa yang kita dengarkan yang terjadi di Politeknik Pelayaran di Surabaya ini tentunya mengingatkan kembali. Ternyata di Jawa Timur dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak kasus terjadi di institusi pendidikan. Ini sebenarnya fenomena seperti apa, Bu? Karena ini juga khususnya di institusi pendidikan kedinasan sering terjadi. Ya, sebetulnya satu hal yang penting digarisbawahi, kalau di kedinasan seringkali ada boarding, asrama gitu. Ya. Nah, ketika di dalam asrama ini mereka berada dalam situasi yang bisa dibilang 24 jam lah ya, bersama gitu. Dari mulai kampus mereka ini terus kemudian kegiatan asrama dan yang lainnya. Nah, ketika dalam situasi yang sama ini ada potensi-potensi psikologis, ada friksi, ada yang lainnya, sehingga bisa jadi hal-hal kecil itu menjadi besar gitu ya. Seperti yang kasus yang saya dengarkan sekarang, saya pelajarin setelah ini, kan sebetulnya tadi disampaikan tidak ada motif dendam, tapi hal-hal yang kecil akhirnya menjadi pemicu. Nah, titik baliknya adalah berarti di generasi sekarang ini perlu ada proses kesadaran dirinya. Dia harus mampu ngukur itu. Ngukur apa? Ngukur kekuatan fisiknya, ngukur kekuatan psikologisnya, dan ngukur beberapa hal yang ada di lingkungannya. Maka bisa jadi ada beberapa peristiwa ini yang pelaku ini juga menjadi, dia mungkin bisa jadi nggak sadar ketika itu baru menyesal. Kan menyesal itu biasanya selalu belakangan. Nah, artinya apa? Ini perlu edukasi untuk bagaimana semua siswa kita, generasi kita, terutama yang di sekolah kedinasan itu harus ada edukasi benar-benar tentang bagaimana keselamatan.
Oke, kalau kita lihat begitu ya, masalahnya Betul. sepele seperti yang disampaikan oleh Pak Zainul tadi, Betul. riuh di meja makan, akhirnya ada pembinaan yang Betul. kemudian diartikan dengan apa yang dilakukan dan kita lihat hasilnya kemudian ada yang meninggal dunia begitu ya. Betul. Ini sebenarnya kalau secara psikologi, apakah karena di umur-umur 19-20 itu kondisi psikologis mereka masih labil, atau karena memang budaya senioritas yang dibangun secara turun-temurun yang biasa kita dengar, Bu? Oke, artinya sebetulnya sistem. Yang pertama memang secara usia kronologis, usia itu kan masih energinya kan masih besar gitu. Ya. Bahasanya kan masih darah muda gitu ya. Ada sedikit pemicu langsung naik darah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya juga senioritas dan junioritas itu memang juga dibentuk oleh sistem. Nah, sistem inilah yang harus juga ditata oleh sistem pendidikan. Baik pendidikan di kedinasan atau pendidikan yang lainnya, terutama pendidikan yang memberikan boarding gitu ya, asrama dan yang lain, ini perlu ditata. Artinya mungkin niat baiknya ketika senioritas ini untuk pembinaan, biar adik juniornya ini nih ngikutin seniornya. Nah, masalahnya ketika senioritas ini akhirnya disalahgunakan, disalahartikan. Artinya berarti apa? Sistem, jadi baik itu dari mulai direkturnya, sistem yang di pendidikan situ, dengan guru-gurunya, dosennya dan sebagainya, itu memang harus membentuk sebuah sistem yang kondusif sehingga edukasinya ke senior junioritas itu nggak bisa disalahgunakan oleh para seniornya. Oke. Gitu. Oke, jadi seperti itu kondisi idealnya gitu. Iya, ya. betul. Meskipun terkadang kita saksikan memang ada beberapa hal yang di luar kondisi ideal itu, dan ini menjadi PR bersama tentunya. Saya kembali lagi ke Pak Zainul. Pak Zainul, tadi sudah kita tayangkan juga rekaman CCTV seperti apa begitu ya prosesnya sehingga itu terjadi sampai keluar dibopong begitu. Dan sejauh ini Pak, ini kan CCTV dari pihak kampus gitu ya. Dari pihak kampus sendiri pemeriksaannya seperti apa? Mereka yang bertanggung jawab melakukan pengawasan misalnya dari kampus sejauh ini seperti apa? Sementara kami masih belum menyentuh ke arah sana. Jadi dalam minggu-minggu ini kami tetap akan penuhi formil maupun materialnya terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh orang tua korban kepada kami. Sehingga biar berdiri dulu, jelas, kemudian terpenuhi 184 KUHP-nya, sehingga nanti dalam proses selanjutnya kami juga tidak punya beban kan gitu. Artinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami juga nanti akan langkah-langkah ke sana akan kita laksanakan kan gitu. Sementara dari kasus yang kita tangani kami masih menerima update informasi baik dari orang tua korban dan sebagainya. Semua yang terlibat di dalam kejadian itu akan kami mintai keterangan. Sekecil apapun akan kita ungkap. Gitulah. Sejauh ini pihak kampus kooperatif tidak Pak? Karena memang lokasinya terjadi di dalam kampus. Ya, saya melihat bahwa ketika saya berada di TKP, ya yang saya saksikan sendiri, pihak kampus kooperatif, kan gitu. Mereka menyerahkan kepada kami untuk proses hukum dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan oleh penyelidik di dalam mengungkap kasus ini, pihak kampus welcome. Oke, pihak kampus welcome. Tapi kemudian kita tahu keluarga korban sempat dikatakan sebab meninggalnya adalah karena terpleset. Apakah ini nanti akan juga menjadi bahan pembahasan begitu ya untuk mengungkap lagi kasus ini seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Titik Tengah, masih bersama Bu Miftah dan juga Pak Zainul. Sekarang saya ke Pak Zainul terlebih dahulu supaya tidak terputus yang tadi disampaikan bahwa ada keterangan dari pihak kampus bahwa yang bersangkutan ini terpleset. Nah ini sebenarnya seperti apa? Apakah resmi dari pihak kampus atau dari tersangka ini yang kemudian tidak ditelaah terlebih dahulu? Ini jadi bagaimana, Pak? Setelah saya telusuri dari pemeriksaan AJP ini, bahwa yang menyatakan terpleset itu adalah AJP sendiri. Ketika dia minta tolong ke pihak-pihak lain, rekan-rekannya, kemudian kesehatan dan sebagainya, dia nyatakan seperti itu. Oke, Gitu. berarti pihak kampus pada saat menerima informasi itu tidak ditelaah dulu ya, Betul menelan sekali. mentah-mentah apa Iya, yang disampaikan oleh AJP. Kemudian bisa terungkap setelah orang tua melihat CCTV-nya. Orang tua kemudian melihat tanda-tanda luka yang di korban ini, mungkin feeling ya, ini bukan karena terpleset ini kan gitu. Makanya kemarin dilakukan ekshumasi itu tujuannya adalah pengen tahu penyebab kematian itu sendiri apa kan gitu. Oke, nanti sebelum kita akan bahas juga terkait dengan ekshumasi dan juga otopsi, sekarang saya ke Ibu Miftah terlebih dahulu. Bu Miftah, kalau kita lihat tadi begitu ya, ini begitu sering terjadi dan terkadang ini
pihak kampus terkadang juga menutup-nutupi begitu ya, seperti kasus-kasus sebelumnya, dan baru disampaikan kepada publik secara jelas setelah ini rame, katakanlah viral begitu Bu. Nah, ini fenomena seperti ini apakah menurut Ibu juga bisa melanggengkan senioritas atau budaya-budaya semacam ini? Ya, yang pertama sebetulnya itu defense mekanisme. Jadi kalau di dalam psikologi orang bersalah atau ngapain itu kan mesti ada mekanisme yang harus ditutupin gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa ini ya nggak layak lah untuk. Termasuk dalam pelaku tadi dari AJP tadi kan memang dia juga kalau bersalah, kalau saya ngaku, nah saya pasti akan langsung. Makanya di dalam prosesnya dia pasti defend dulu sehingga dia terkesannya menutupin, itu defend mekanisme. Ketika disampaikan ke yang lainnya, nah yang lainnya pihak dari kampus memang kemungkinan juga tidak ngecek detail sehingga dia percaya saja. Di sisi lain, walaupun dulu sudah pernah kasus atau mengaca dari beberapa hal itu sudah ada pernah kejadian, tapi kan dia hati kecilnya itu kan ngomong masa sih gitu ya, maka defense mekanisme lagi yang muncul sehingga ketika defense mekanisme ini, maka sebetulnya titik awalnya itu adalah proses mawas dirinya. Selain mawas diri juga awareness tadi, kesadaran diri itu yang menjadi lebih penting. Jadi dari mana? Dari orang-orang sekitarnya, termasuk dari pihak kampus sendiri harus lebih. Kalau ada ini benar kepleset dan sampai ada gini, sebetulnya ada apa? Ini kan yang disebut, saya sebutkan tadi mawas diri. Sambil sekaligus untuk mengaca awareness-nya, apakah sistem yang sudah dibentuk, apakah CCTV ini sebagai bukti ini seperti apa? Apakah ini benar-benar terpleset dan sebagainya? Ini sistem itu yang harus dibentuk sehingga kejadian ini semua itu menjadi tidak akan terulang. Kemudian dibentuk sistemnya itu ada pembentukan kesadaran diri tadi. Sehingga kalau sekarang saya lihat di media kan sudah mulai tindak kekerasan sekecil apapun nanti akan dipidanakan. Nah, itu kesadaran diri itu di beberapa kampus itu di titik-titik tertentu aura positifnya itu harus dibentuk sehingga itu akan tertanam di dalam mindsetnya, akan muncul ke proses otomatisasi perilakunya. Sehingga kalau mereka mau melakukan kekerasan itu sudah ada warning di dalam mindsetnya mereka, nggak boleh loh kalau ada sampai yang ini, kamu ngukurnya, kamu sampai melanggar dari ini nanti fatal loh. Nah, itu bisa menjadi menginternal di dalam diri siswa. Dan itu yang penting ditanamkan begitu ya, termasuk sejak awal mereka masuk begitu ya. Jangan kemudian yang diajarkan bagaimana senioritas itu yang diajarkan bagaimana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini. Oke, sekarang saya ke Pak Zainul lagi. Pak Zainul, tadi terkait dengan pihak sekolah, pihak kampus ini dengan informasi yang salah begitu yang disampaikan kepada pihak keluarga, apakah ini nanti bisa tersentuh juga oleh hukum apa yang mereka lakukan ini? Jadi kalau saya lihat dari tempus ketika kejadian peristiwanya, kemudian sampai ke rumah sakit haji dengan jarak yang lumayan, itu saya melihat bahwa informasi yang dari AJP ini yang dijadikan patokan. Sehingga tidak ada kesempatan mereka dari pihak kampus untuk melakukan telaah terkait dengan apa yang disampaikan oleh siswanya. Oke, Pak, ini kan sudah dilakukan ekshumasi, kemudian otopsi, ada beberapa luka yang belum terjelaskan, misalnya gigi yang hampir lepas dan luka lebam lain, karena satu tersangka tadi Bapak sampaikan memukul bagian perut. Nah, ini bagaimana Pak, nanti hasil otopsi ini akan diramu untuk kemudian mengungkap ini agar lebih jelas? Betul sekali. Jadi memang itu dibutuhkan sekali oleh penyidik, ya kan? Karena masalahnya pada waktu korban ini sampai di rumah sakit, kemudian hanya dilakukan visum luar saja. Hanya dilakukan visum luar. Sehingga kami berkesimpulan bahwa kalau peristiwa seperti ini dan meninggal dunia, ini harus dilakukan ekshumasi. Harus dilakukan ekshumasi dan kita harapkan prosesnya segera selesai dan ini bisa terang benderang. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Miftah tadi bisa dipraktekkan oleh kampus-kampus sejak saat ini agar tidak terulang kembali begitu ya Bu ya. Setuju. Ya, waktu kita terbatas, kita sudah harus mengakhiri perbincangan ini. Akhirnya saya Anwar Fadi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dua narasumber sudah hadir di studio. Sampai jumpa.